hari ini kita akan belajar pronunciation, beberapa lirik lagu, beberapa kalimat ya, karena nggak semua, dari Melanie Martinez, judulnya Play Date. Play adalah main atau bermain, date ini bisa tanggal, tapi bisa juga kencan atau bisa juga teman kencan. Tapi dalam hal ini kalau kita bilang play date, teman bermain, ya. Oke. Kita bisa belajar beberapa grammar atau tentang gramatika di sini. You call me on the telephone. Kamu menelpon saya. Jadi call ini bisa memanggil, tapi bisa juga menelpon. Taunya dari mana ya? Dari konteks kata-kata lain di kalimatnya ya. Kan dia bilang di sini on the telephone. Telepon kita pakai the depannya. Jadi the telephone. Di bahasa Inggris harus the atau kadang juga an kalau kita mengucapkan kata bendanya a e i o u atau huruf vokal. Tentang itu videonya saya link di bawah tentang an sama the. Nah, on juga ada on, at sama in. Di bahasa Indonesia ada di, pada gitu ya. Kalau di bahasa Inggris on, at, in. Videonya juga saya link di bawah. Tapi intinya on ini untuk sesuatu yang kita bisa pindah-pindah. Jadi istilahnya kalau di telepon kan suaranya istilahnya bisa ngegorolong, ngegilining, suara bisa pindah-pindah, loncat-loncat, nggak stick di situ gitu ya. Jadi kita pakai on. Radio juga sama, pakai on. Jadi ada bedanya kalau kita pakai on sama in. Video ini di bawah, telepon pakai on. You feel so far away. Kamu merasa begitu atau sangat. Nah ini far kan jauh. Away bukan satu terus jalan, sama way, away. Far away begitu jauh, sangat jauh. Far itu jauh, tapi kita bilang far away begitu jauh. Dua kata ya. You tell me to come over. Kamu memberitahukan atau nyuruh gitu ya. Tell me bisa ngasih tahu atau bilang, memberitahu, tapi bisa juga nyuruh. Nah, me karena saya atau aku ini sebagai objek, jadi nggak bisa I. Kalau saya atau aku sebagai objek pakainya me. Tuh ini untuk come itu datang. Datang ke rumah biasanya kita bilangnya come over. Over ini bisa selesai, bisa melebihi. Tapi dalam hal ini kalau come over, dua kata sebagai satu frase atau ditulisnya di bahasa Indonesia frasa, bahasa Inggris phrase, bahasa Indonesia kita sebut frase. Jadi dua kata ya. Come over artinya datang dong main ke rumah gitu. There's, ini dari there is tapi disingkat jadi there's, nulisnya gini, koma atas apostrof terus s. There is bisa diterjemahkan sebagai ada, terdapat gitu ya. Some games, beberapa game ini permainan tapi lebih dari satu kan, ini beberapa ya. Some games, there's some games. Kadang there's ini bisa dipakai untuk jamak, kadang bisa dipakai juga untuk, dipakainya biasanya untuk yang tunggal, tapi dalam hal ini bisa juga dipakai untuk buat bilang sesuatu yang lebih dari satu, terjamak banyak ya. Dalam hal ini some games, beberapa permainan. You want to play. Kamu, nah kalau kamu ini mau jadi objek atau subjek juga sama aja you ya. Kalau aku atau saya, subjek I, sebagai objek me. Want, ingin, to play. Yang ingin kamu mainkan. Want to play. Sesudah to verb 1 ya, kita lihat di sini. I'm walking to your house. Ini dari I am
disingkat jadi I'm. Walk, berjalan, tapi kan ini verb ing dan ada to be-nya is am are di sini, berarti sedang dilakukan atau sedang berjalan gitu ya, jalan. I'm walking to your house. Karena I pakainya am, jadi I'm, ini verb ing. Nah ini tuh ke ya, jadi ke ini bisa untuk, bisa juga ke, ya tergantung kata seudahnya. Nggak usah diingat-ingat sampai wah ini tuh kalau kayak gini untuk tuh kayak gini untuk ini ke, enggak, kita lihat aja kata ini kan datang berkunjung, come over, datang ke rumah, main ke rumah, datang ke rumah, ya berarti ini untuk. Ini your house, rumah ini kan mu atau milikmu ya, kalau bahasa Inggris kan jadinya your, jadi dua kata, your terus house, rumahmu tuh, ya berarti ke gitu. Nobody is home. Nah ini dari is. Nobody is home. Body bisa tubuh, bisa badan. Satu kata ditambahin no, nobody, nggak ada orang, nggak ada seorang pun yang di rumah, gitu ya. Nobody is home. Is to be. Tentang to be ASMR, penjelasan lebih lengkapnya di video di bawah, karena kalau satu video jelasin semua bisa panjang banget. Tentang to be ada di bawah, karena ada kalimat yang kayak ini verb ing pakai to be ASMR. Ada juga yang ada verb nggak usah pakai to be. Kalian kan sedang berlangsung ya, ada prosesnya. Kalau yang ini buat ngasih tahu, karena ASMR ini atau to be bisa dijelasin sebagai adalah, kadang juga nggak bisa gitu dijelasin sebagai, diterjemahkan sebagai adalah. Home, rumah, tapi bukannya tidak ada seorang pun sebagai atau adalah rumah. Nggak ada orang di rumah, jadi kita bilangnya nobody's home atau nobody is home. Disingkatnya nobody's home. Just you and me. Kita lihat di sini lagi ya. Saya atau akunya sebagai objek. Hanya kamu dan saya. Nah ini diulang lagi, namanya juga kalau lagu kan lirik suka diulang gimana gitu supaya kedengarannya bagus ya. Hanya kamu dan saya, dan kamu dan saya alone. Alone ini sendiri. Ya maksudnya cuma kita doang gitu. Alone, ya udah nggak usah dijelasin ya. Kalau lonely itu kesepian, alone itu ya sendiri. Kan nggak ada orang lain, cuman kamu dan saya gitu. We are just playing. Nah ini dari we sama are. We are disingkat jadi we're. Nobody kan jadi dianggapnya it, jadi pakai s, it is. I pakai am, we pakai are, jadi we are just. Kita hanya bermain, playing, pakai verb ing ya. Hide and seek. Petak umpet di bahasa Inggris adalah hide and seek, bersembunyi dan mencari. Nah ini it is disingkat it's getting hard, diterjemahkan sebagai menjadi atau semakin ya, buat bilang it's getting menjadi atau semakin hard, sulit. Hard ini bisa sulit, bisa keras, tapi dalam ini sulit karena kita lihat di sini to untuk breathe, bernapas. Bernapas, breathe. Kalau napas, breath. Under, di bawah. The sheets, di bawah bukan kasur ya, bawah spray. Ya di bawah bed sheets tuh bed cover. Yang nggak di bawah spray ya, karena masa kita nyemputin di bawah spray,
Ya ada lapisannya di atasnya lagi lah, di bawah selimutnya ya. With you, dengan kamu. I don't, dari do not disingkat jadi don't. Gini cara nulisnya. Tentang do sama don't juga saya bahas di bawah detailnya. I don't want, saya nggak mau. Ini mau, ini nggak mau. Ini mau, kalau nggak mau don't want. To play, untuk bermain. No, ini tidak atau nggak ada games. Saya nggak mau main lagi, nggak mau main apapun, pokoknya nggak mau main lagi, nggak mau main apapun. Udah cukup. Bilangnya I don't want to play no games. I'm tired, saya capek. Nah ini tired, ini capek. Bukan I tired, tapi I'm tired, pakai am ya. Ini kata sifat atau keadaan kan, capek. Kita harus pakai kata bantunya I am, pakai is, am, are atau to be. Karena subjeknya I atau aku saya, pakai to be-nya am. I am tired of always. Capeknya kenapa nih? Of ini dikarenakan gitu ya, atau dari. I'm tired of always, selalu. Chase ini mengejar. Di sini chasing ini tindakan atau aktivitas mengejar gitu ya, mengejar lagi gitu. Terus-terusan harus ngejar. Bisa after, bisa tergantung mau British atau American bilangnya. Bisa after. You, kamu, mengejar kamu. Walaupun after ini setelah. Kalau kita ngejar kan istilahnya ada di belakang ya. Mengejar kamu kan mengejar terus kamu gitu. Masa mengejar setelah kamu, masa mengejar terus setelah di depan. Tapi di bahasa Inggris gitu. Kalau misalnya mau bilang mengejar siapa, kita pakainya chase atau chasing terus after, pakai after. Bukan before tapi after. Walaupun kalau kita ngejar posisinya di belakang, tapi ya memang pakai after gitu. Walaupun after ini setelah atau sesudah. Aturannya gitu, chase after you atau chasing after you. Mengejar kamu. Nah ini juga sama dengan di sini. I don't give a. Nah ini saya nggak tulis ya soalnya nanti takutnya ada yang bilang, aduh nggak sopan atau gimana. Padahal menurut saya anak-anak sekarang juga, bahkan waktu saya kecil juga ya, kadang kita ada yang nggak boleh. Sebetulnya udah pinter sendiri lah, tahu mana yang nggak boleh, tahu yang boleh, tahu yang nggak sopan, tahu yang sopan gitu. Kita nggak bisa terlalu gimana, semua serba gimana gitu. Tapi di sini saya kasih, nggak usah dikasih lah, gini aja, kita bisa lihat sendiri gitu ya. Mau nyebutin, mau nyanyiin, mau enggak, terserah lah gitu. I don't give a, ya terserah gitu ya. Sebagai grown up, orang yang udah dewasa, saya hidup selama beberapa dekade, udah banyak dekadenya. Ya kadang nggak dipungkiri lah, kita ada nggak di dunia ini nggak selalu sugar, gula dan madu gitu, nggak selalu gula, emas dan madu, nggak gitu ya. Jadi kadang ada beberapa saat yang harus say something. I don't give a titik about you anyways. Ini kan anyway. Bisa anyway, ini bisa bagaimanapun. Kadang anyways, walaupun formalnya harusnya anyway, tapi ada beberapa yang pakai anyways dan ini kan lirik lagu ya. Jadi kadang nggak terlalu gimana juga gitu. Anyway, jadi anyways. Lagian gitu, lagi pula. I don't give a, nah pokoknya apa ya, terus tentang kamu anyways. Lagian saya juga nggak peduli tentang kamu gitu. I don't give a titik tentang kamu anyway.
whoever. Dari who siapa, ever kebalikannya never, siapa yang pernah. Tapi dalam hal ini whoever, siapa yang pernah, said, bilang, siapa bilang gitu, mau bilang. Nah ini say tapi versi lampaunya jadi said. Ada beberapa cara buat nyebutin ini, boleh dicari sendiri. Misalnya diketik terus cobain dengerin gitu ya. Kira-kira gimana nih nyebutinnya yang bener. Karena banyak macam, banyak aksennya. Ada yang versi dulu, ada versi sekarang, versi kekinian, versi generasi lama, generasi sekarang ya terserah. Ada yang said, ada yang ya terserah. Pokoknya ini lampau. Siapa yang pernah bilang sih gitu? Whoever said I gave. Nah ini juga sama, versi yang lampau. Kan buat bilang, siapa yang pernah bilang gitu bahwa saya peduli tentang kamu gitu. Gave ini dari give. Ini ya, V1 nya, V2 nya gave, lampau kan. Ya ini nggak usah info lagi ya, cek lagi boleh. Tapi sebagai seorang yang grown up, sometimes ya, terutama sama orang-orang yang agak toxic dan kita harus cut the relation. Kalau nggak kita selalu jadi hurt gitu kan. Kalau kita udah mencoba baik, ini jadi curcol. Kita mencoba baik, respect baik, tapi being hurt, disakitin terus, ya udah cut aja udah gitu ya. Karena belum tentu juga that person atau orang itu toxic ke kita, nanti toxic to others, enggak. Karena bisa aja toxic ke kita, ke others enggak toxic. Atau our perspektif kita toxic, perspektif others enggak toxic gitu. Jadi tiap orang kan beda, punya vibe sendiri, dan kita harus happy dengan diri kita sendiri karena happiness is from within. Jadi kalau kita ngerasa nggak oke dengan orang yang kita merasa wah kayaknya toxic ke kita gitu ya, no matter lah ke orang lain toxic atau enggak, don't care. Tapi kalau kita ngerasa aduh tiap hari hurt, enggak, udah cut ya. Karena happiness is from within dan priorities ya kita happy dulu gitu ya. Maksudnya kita nggak bisa sacrifice yang penting orang lain happy, kita nggak happy, nggak. Karena lama-lama nanti kita jadi sakit kalau kayak gitu ya. Ini jadi curcol tapi intinya gitu. Nah ini dari about, disingkat jadi bout ya, nyebutinnya bout. Nulisnya gini, you never, kamu nggak pernah, jadi pernah lagi. Never share, berbagi your, nah ini sama dengan di sini ya, milikmu. Nah ini mainan tapi lebih dari satu, jadinya ada S-nya, toys. Or atau communicate, berkomunikasi. I guess, saya rasa atau saya kira, terkaan saya, kan ini nerka, ngira-ngira atau guess gitu ya. Guess, tebakan saya sih kira-kiranya menerka, saya terkasih ya gitu ya. I'm just, dari I am, lagi-lagi ya, disingkat I'm, just itu hanya, bisa satu, sebuah, seorang, seekor, tergantung katanya kan di sini. Play date, teman bermain, cuman orang buat nemenin main doang, nggak diajakin main ya, cuman ada di situ doang buat just to be there. To you, untuk kamu. Nah ini di sini kita bisa lihat bahwa dalam bahasa Inggris kadang saya juga suka salah buat bilang for you kan. Misalnya saya hanya sebagai teman bermain, teman untuk ada di sana untuk menemani kamu bermain, bagi kamu. Kadang saya salah dengan for, tapi harusnya to ya, to you. Kita terjemahkan sebagai untuk kamu atau bisa juga bagi kamu lah gitu. Nah ini ada lagu anak-anak judulnya Ring Around the Rosie.
Jadi ring ini bisa cincin, bisa juga mengelilingi. Around ini di sekeliling. Ya, the bisa ini itu tersebut gitu ya. Tentang the udah saya bahas di video lain. Rosy, mawar, bunga mawar. Berkeliling atau mengelilingi bunga mawar. I never know. Ini lebih ke itu ya, lebih ke lagu anak-anaknya. Ada, boleh dicek lagunya seperti apa. Ring around the rosy. I never know. 2 kali. Saya tidak pernah tahu. What you need. Apa kamu need ini perlu ya, what you need. Saya nggak pernah tahu apa yang kamu perlu. Ya mungkin emang nggak perlu aja, emang cuman agak-agak toksik atau emang nggak bagus gitu, cuman butuh buat be there tapi nggak main, nggak diajak komunikasi gitu. Diulang lagi ini. I want to give you. Saya mau untuk memberi kamu. Nah ini kamu sebagai objek, tapi sama aja, mau objek mau subjek ya sama aja. You, what you need, apa yang kamu perlukan atau butuhkan. Ya, tapi intinya ujung-ujungnya ya jadi agak toksik gitu. Walaupun dia udah sacrifice, tetap datang terus nggak tahu apa yang diinginkan, udah main, padahal mau kasih apa tapi nggak diajak main gitulah. Ya, terima kasih.